Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi integral pada bagian kedua, yaitu integral tak tentu. Sebelum kita masuk ke video, jangan lupa klik tombol like and share dan tombol subscribe. Agar tidak ketinggalan video berikutnya, jangan lupa pencet tombol loncengnya. Kita langsung ke pembahasan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya, dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas integral tak tentu ya. Jadi kalau misalkan kalian belum lihat videonya, bisa kalian lihat di video sebelumnya. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas yang bagian kedua, yaitu integral tentu. Untuk integral tentu ini ada rumus ya yang akan kita gunakan. Jadi rumus integral tak tentu kemarin itu tetap kita gunakan. Untuk integral tak tentu pada video sebelumnya itu kita cuma kerja sampai proses pengintegralan. Untuk integral tentu ya, setelah kita integralkan kita substitusi ya. Substitusi nilai A maupun nilai B ya. Jadi ini yang membedakan rumus kemarin. Ada A sama B. Ya, di mana A ini batas bawah sedangkan B ini batas atas. Dan nanti ini tidak boleh terbalik. Jadi nanti setelah kita melakukan substitusi, itu batas atasnya harus disubstitusi lebih dulu, dikurang hasil dengan substitusi batas bawah. Kita lanjut ke contoh, ya, supaya lebih paham. Nah, perhatikan contoh 1. Tentukan hasil dari integral batas bawah 1 batas atas 2 dari fungsi 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Dalam proses pengintegralan, ya, kalau misalkan bentuknya seperti ini, kalau bentuknya seperti ini berarti kita akan menggunakan rumus dasar ya dalam proses pengerjaannya. Jadi kita akan mengintegralkan per suku ya menggunakan rumus yang kemarin. Jadi yang nanti kita ambil patokan itu adalah pangkatnya. Jadi misalkan di sini pangkat 2 ya. Berarti 2 ditambah 1 ya, sesuai rumus kemarin pangkatnya kita tambah 1 ya, dan bagian bawah di sini pangkatnya ditambah 1. Jadi yang bawah sama atas ini mirip nanti ya jawabannya. Kebetulan ini karena bisa dibagi ya, maka jawabannya X pangkat 3. Sedangkan kalau misalkan bentuknya 4X kayak gini, nah kalau X berarti maksudnya dia berpangkat 1 ya. Jadi kalau ada X yang tidak ditulis pangkatnya berarti maksudnya pangkat 1. Jadi kalau dalam proses sudah ini langsung ditulis ya, 1 ditambah 1, bagian bawah pun sama. Jadi kalau dia tidak ada X-nya ya jadinya 5X, lalu ditambahkan C ya di setiap prosesnya. Ini kalau misalkan bisa dibagi, kita bagi. Pada materi integral tak tentu kemarin, ya kita kerjanya sampai sini. Nah, jadi untuk video kali ini di integral tentu, itu ada tambahan. Nah, kita substitusi ya. Ini jangan sampai terbalik. Jadi kalau misalkan kita substitusi, kita ambil angka yang ada paling bagian atas dulu ya. Kita ganti angka 2-nya ke sini. Jadi 2 berpangkat 3 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, jadi seluruh angka X-nya diganti dengan batas atas. Dikurang, seluruh X-nya kita ganti dengan batas bawah. Lalu kita hitung seperti biasa. Misalkan sudah dapat jawabannya kayak gini. Nah, usahakan agak teliti hitungnya ya. Ini tidak boleh terbalik. Kalau tadi terbalik, itu jawabannya negatif 18. Jawabannya keliru berarti ya. Kalau misalkan kita kerjanya terbalik proses substitusinya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah ini contoh yang kedua. Nah, sebelum kita bahas, pada video sebelumnya ada pertanyaan bagaimana cara membedakan rumus mana yang digunakan ya. Ini sudah saya kasih contoh yang mirip. Ya. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini, nah, yang pertama kita lihat adalah bentuk paling belakang ya. Nah, coba lihat pangkatnya. Jadi kalau tidak ada pangkatnya kayak gini,
Ini cara termudah kita bisa menggunakan integral biasa ya. Jadi di bagian atas ini ada pangkatnya ya. Jadi ini tinggal kita kali masuk 6x kuadrat ditambah 36, kita integralkan seperti biasa. Nah, itu jauh lebih mudah. Nah, tapi kalau ada pangkatnya ini kan pangkat 2 ya. Nah, berarti kita harus menggunakan rumus lanjutan ya, integral substitusi maupun parsial. Cara membedakan keduanya misalkan berbeda ya, kayak gini, pangkat yang ada di luar kurung sama di dalam kurung ya, atau maupun kurung di depan nanti kalau ada yang pakai kurung, ini pangkatnya harus berbeda ya, atau selisihnya harus 1. Jadi kalau di sini pangkat 1 ya di dalam harus berpangkat 2 ya. Nah, maka kita kalau bentuknya kayak gini ya kita akan menggunakan integral substitusi. Cuma kalau bentuknya kayak gini, pangkat X yang ada di luar kurung dan di dalam kurung itu sama ya, sama-sama pangkat 1. Ya, berarti kalau bentuknya kayak gini, kita akan menggunakan rumus integral parsial. Itu semoga paham ya, bagaimana cara menentukan rumus yang digunakan dari ketiga bentuk yang ini. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini pembahasannya. Nah, ini proses pengintegralannya kita, karena bentuknya kayak gini, kita akan menggunakan rumus integral substitusi. Di mana kita mempunyai rumus yang kita modifikasi pada video sebelumnya. Nah, jadi yang ini kurung pertama kita misalkan U dan yang di belakang P. Nah, jadi untuk proses pengerjaannya ada 3 kali kayak gini. Ini U-nya tetap diturunkan seperti biasa. Nah, ini U-nya turun seperti biasa. Sedangkan yang di tengah ini ya, hasil pengintegralan dari V ya, yang di bagian tengah. Sedangkan yang di belakang kita gunakan rumus seperti aksen. Ya, berarti U dikali integral V dikali seperti aksen ya, ditambahkan C di bagian belakang. Ini dioperasikan seperti biasa, sama dengan yang kemarin. Kalau misalkan bisa kita bagi ya kita bagi ya, untuk bentuk kayak gini. Nah, ini setelah dapat proses pengintegralan kita substitusi ya, angka 2-nya terlebih dahulu. Nah, 1/9-nya supaya tidak susah ketika kalian menjumlahkan. Nah, untuk mengurangi resiko keliru, silahkan 1/9-nya dioperasikan di bagian air, jadi tidak usah dikali masuk dulu, diganti seperti biasa. Nah, ini jadi C ini habis ya, jangan sampai ada yang nanya di soal sebelumnya juga, jadi C ini habisnya, jadi C dikurang C itu habis, jadi saya tidak hitung lagi ini C-nya. Nah, jadi C-nya nanti terakhir habis dia. Nah, C dikurang C. Misalkan ada yang ditanyakan, silahkan langsung komen di kolom komentar ya, jadi saya bisa jelaskan di video berikutnya. Tak langsung ya ke contoh ketiga. Tentukan hasil dari integral dengan batas bawah 0, batas atas 1/2 pi ya. Nah, ini simbol pi ya yang di bagian atas. Cos X. Nah, jadi ini pengintegralan fungsi trigonometri. Ini saya akan menjelaskan sedikit ya bagaimana proses pengintegralan dari fungsi trigonometri. Nah, jadi ini ada rumus dasarnya untuk rumus trigonometri. Jadi kalau sin itu kita integralkan berubah jadi negatif cos, sedangkan cos itu berubah jadi sin ya. Nah, usahakan ini diingat-ingat. Nah, kayak gini, karena ini soalnya cos. Nah, jadi kalau misalkan kita integralkan ya jadinya sin x. Nah, tetap ditambah c ya, mau dia trigonometri maupun aljabar. Sin 1/2 pi ya. Nah, jangan sampai lupa ya, 1/2 pi ya. Ini kita pelajari di kelas 10 ya, ukuran sudut di materi trigonometri. Nah, jadi untuk menentukan sin 1/2 pi, ya kalau misalkan bingung, nggak apa-apa diubah ke derajat ya, supaya lebih mudah diingat. Untuk 1/2 pi, yaitu untuk mengubah ke derajat, kita bisa kali 180 ya. Jadi 1 dikali 180, kita bagi 2, berarti jawabannya sin 90. Ya, bisa kita ingat-ingat ya.
Jadi 90 itu terletak di kuadran pertama, berarti 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1 ya. Berarti untuk sin 90 itu 1, dikurang sin 0, 1 ya. Jadi kita kurang, jawabannya sama dengan 1 ya. Ini sedikit tentang integral trigonometri ya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian pelajari di kelas 12 maupun di video-video berikutnya. Untuk mengetahui sejauh mana ya kalian memahami materi, kita akan mencoba beberapa latihan soal ya. Nah, silakan siapkan cekeran dan pensilnya ya. Kita mulai. Nah, coba perhatikan soal nomor 1 ya. Tentukan hasil dari kayak gini. Ini menggunakan rumus dasar berarti. Silahkan dikerjakan ya. Saya berikan waktu berapa detik sebelum kita jawab sama-sama. Untuk soal nomor 1 ya, itu jawaban yang tepat, jawaban yang option A ya. Kita lanjut soal yang nomor 2. Ini sama juga, tetap menggunakan rumus dasar, cuma agak panjang sedikit, dan ini hati-hati dalam substitusi negatif 1. Jadi untuk jawaban yang ini ya, ini jawabannya option yang E ya. Kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Ini sudah saya jelaskan di contoh 2 tadi, karena di bagian belakang dari pangkatnya. Jadi cara termudah yang kita bisa gunakan itu dikali ya. 3 dikali X, 3 dikali 1, 3X dikali X ya. Jadi ini kita operasikan terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalkan sudah dapat, baru kita integralkan, baru kita substitusi, atau kita kali yang belakang dulu, nanti baru kita kali 3 ya. Yang pasti setelah nanti dapat hasil ini ya, kita integralkan baru substitusi ya. Silahkan bisa dikerjakan ya. Tepat jawabannya yang option A. Tak lanjut bentuk keempat. Ini melihat bentuk yang ini paling depan, ini bisa kita tentukan bahwa rumus yang digunakan itu rumus integral substitusi ya. Soalnya ini pangkat 2, pangkat 3 ya, selisihnya 1. Silahkan dikerjakan sesuai contoh 2. Nah, untuk nomor 4 jawabannya yang option C ya. Kita lanjut untuk soal yang terakhir, soal yang nomor 5. Tentukan hasil dari integral batas bawah 1/4, batas atas 1/3 pi 2 sin 2x. Untuk soal yang ini ya, karena ada angka di depan x, ini ada rumus ini saya munculkan. Jadi rumus dasar integral trigonometri sebenarnya banyak. Saya cuma munculkan beberapa rumus yang kita mau gunakan untuk mengerjakan soal. Jadi nanti yang kita ambil patokan ini ya, angka yang ada di depan x. Jadi kalau 2 kayak gini, kita majukan ke depan, nanti dia jadinya negatif 1/2 ya. Sin turunannya negatif cos. Ya, jadi nanti 2 dikali negatif 1/2 cos 2x-nya tetap. Jadi ini hasil pengintegralannya itu negatif 1 cos 2x. Nanti kalau sudah dapat ya gini disubstitusi. Ini jawabannya itu option yang B ya. Terima kasih ya, sudah menonton video kami ya. Jangan lupa subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Untuk mendapatkan video berikutnya, yaitu materi bagian ketiga, penerapan pada integral, jangan lupa pencet tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika video-video berikutnya sudah kami upload ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.